Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bacaan dalam salat itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Banyak umat Islam berasal dari berbagai penjuru dunia dan tak semua bisa berbahasa Arab. Sebagian orang pun berpikiran bahwa bacaan-bacaan salat bisa menggunakan bahasa Indonesia. Menurutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti paham walaupun kita menggunakan bahasa apapun. Namun apakah menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam salat menimbulkan dosa? Bacaan seperti apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam salat? Benarkah ada bacaan ketika dibaca bisa menyebabkan kita dapat dosa? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saat mengerjakan salat ada bacaan-bacaan yang wajib kita baca, seperti Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ada juga bacaan sunnah seperti surat-surat pendek Al-Quran yang dibacakan di 2 rakaat pertama. Lalu bisakah kita menambahkan doa-doa pribadi yang sifatnya duniawi? Syekh Ali Jum'ah punya jawabannya. Beliau mengatakan orang yang salat boleh berzikir dan berdoa asalkan tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, saat menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud, kemudian orang itu dipersilakan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya. Dan orang tua itu pun berdoa memohon untuk kebaikan duniawi, boleh-boleh saja. Doa-doa yang berfungsi, doa-doa yang bersifat duniawi, misalnya dilancarkan rezekinya, segera bertemu jodohnya, atau meminta keturunan, itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqarah Al-Muwatta. Beliau berkata, hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam salat maktubah dan lainnya dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berdoa ukhrawi ataupun duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Fenomena menambahkan bacaan dalam salat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam kalimat syahadat, Ibnu Umar berkata, saya menambahkan bacaan wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melakukan salat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah dalam salat. Selama ini
mungkin kita terbiasa membaca surat-surat pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat jarang membaca surat-surat yang pendek, kecuali dalam perjalanan saat sholat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surat At-Takwir dan surat Al-Zalzalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki bacaan surat yang tergolong panjang ketika salat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, suatu ketika salat zuhur ditunaikan, lalu seorang pergi ke perkampungan Baqi dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana. Kemudian ia berwudu lalu mendatangi jemaah salat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada pada rakaat pertama. Karena saking panjangnya apa yang beliau baca, hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih surat secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tak semata-mata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik hal tersebut. Karena itu, sudah sepatutnya ketika kita membacanya mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika salat. Misalnya, membaca surat Al-Baqarah di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Imran. Begitu seterusnya. Lalu bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surat An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan bahwa sebagian ulama mengatakan setelah membaca surat An-Nas dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surat An-Nas di rakaat pertama kemudian malah membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua? Imam Nawawi menyatakan bahwa ini tidak dihukumi boleh, walaupun ada sebagian ulama yang juga membaca surat-surat secara tidak berurutan dalam salat. Namun sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutan. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam salat. Sebab ada beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca pada salat-salat tertentu. Misalnya, salat subuh pada hari Jumat disunnahkan membaca surat As-Sajdah pada rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua. Beda lagi ketika kita sedang mengajarkan anak menghafal surat-surat pendek. Boleh urutannya dimulai dari surat An-Nas dan berlanjut sampai di surat Ad-Duha. Cara tersebut memudahkan anak-anak untuk menghafal saat salat berjamaah. Imam akan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pendek yang dipilih. Bagaimana jika surat yang dibaca itu tidak kita hafal? Apa yang harus kita lakukan? Makmum tugasnya adalah mengikuti imam. Saat imam membaca salah satu surat dalam Al-Quran, setelah membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Namun ada pengecualian ketika imam membaca surat At-Tin. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika imam membaca ayat terakhir, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab, "Bala wa ala zalika minasyahidin." Ya, saya menyaksikan hal itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Kalau kita diperhatikan semua bacaan salat itu berbahasa Arab, padahal tidak semua umat Islam fasih menggunakan bahasa Arab. Sebagai orang yang tinggal di Indonesia, bahasa Arab bukanlah bahasa ibu kita. Sedangkan bacaan salat dan doa-doa semuanya menggunakan bahasa Arab.
Bagaimana kalau kita belum menghafal bacaan salat dalam bahasa Arab? Apakah boleh menggantinya dengan bahasa Indonesia? Dalam salat kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Membaca bacaan selain yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh. Berbicara atau menghafalkan sesuatu di luar bacaan yang telah ditentukan bisa membatalkan ibadah itu. Hal ini berdasarkan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Sedikit berbeda mazhab Syafi'i dan Maliki. Berpendapat bahwa jika seseorang mengeluarkan perkataan saat salat itu tidak membatalkan ibadah. Jika alasannya adalah lupa dan perkataan yang keluar pun hanya sedikit. Larangan berbicara saat salat sebenarnya telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari para sahabat sedang melaksanakan salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua orang sahabat asyik mengobrol. Karena kejadian itu, turunnya ayat Al-Qur'an, berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan keringanan perihal bacaan salat yang berbahasa Arab. Namun ada solusi yang ditawarkan. Dalam kitab Sunan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan cara bagi orang-orang Arab terdahulu yang belum menghafal Al-Fatihah. Beliau bersabda, dan jika tidak bisa berbahasa Arab, hendaklah bertahmid, bertakbir, dan bertahlil. Ada ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar, misalnya cara haji, makanan yang diharamkan, begitu juga dengan cara salat. Hal ini untuk menjaga kemurnian salat. Dalam melakukan salat semuanya harus dilakukan dengan bahasa Arab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tak ada tawar-menawar dalam hal bacaan salat, baik gerakan maupun bacaan. Semua harus kita kerjakan sesuai petunjuk yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh dikurangi ataupun ditambah. Kalau kalian, apakah pernah mendapati orang yang mengganti bacaan salat yang berbahasa Arab menjadi bahasa Indonesia? Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.